Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di agenda kita pada hari ini dalam acara program pesantren Ramadan Gebur Syukur 2020. Pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana terjadwal, yaitu satu kitab yang luar biasa yang berisi tentang studi kritik hadis, matan hadis oleh pengarang yakni As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari. Sebagaimana yang sudah kita lewati kemarin, kita mengetahui bahwa pentingnya tabayyun dalam memahami satu khobar. Terlebih khobar itu adalah khobar yang wahid. Maka perintah kita sebagai kaum mukminin, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat dan juga diaplikasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka apapun beritanya yang datang kepada kita, wajiblah kita sebagai kaum mukminin untuk bertabayyun. Sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman agar kita terhindar dari sifat-sifat orang fasik. Dan kemarin juga sudah kita bahas bagaimana apiknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyontohkan sikap-sikap tabayun ketika beliau terlupa rakaat sholat, lalu ada salah satu sahabat yang menegur beliau, tapi akhirnya Rasulullah SAW kembali tabayun kepada sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, ini juga diriwayatkan oleh dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab dalam mentabayutkan salah satu riwayat dari sahabat Fatimah binti Qais. Dan itu adalah sebagian atau serangkaian kisah-kisah tabayun kita, wajib kita kaum mukminin dalam menerima salah satu khabar. Baik, tanpa berpanjang kalam, saat ini kita sudah memasuki bagian ke-6 dalam kitab Al-Fawaidul Maqsudah ini di halaman 13. Yang selanjutnya akan dibahas oleh guru kita, Ustaz Fawaz Abi Zawiyah. Pada beliau, alaihi tafadhal mashkur. Kitab bisa di-sharing? Baik. Nanti dibuka dulu. Berkenan anugerahkan rahmat untuk kita serta keberkahan dalam mengisi usia, mengisi waktu di bulan Ramadan dengan mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yang mana di petang hari ini kajian kita adalah kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahaditsis Syadzah Al-Mardudah, yaitu sebuah kitab berisikan studi kritik matan hadis yang berseberangan dengan qawaid dan juga berseberangan dengan Al-Quranul Karim, yang disusun oleh muhaddits Al-Hafidh
Sayyid Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullahu rahmatul abrar. Seperti biasa, mari kita buka terlebih dahulu kajian kita hari ini dengan membaca niat sebelum kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa riddahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada contoh ke-6 dari ingkarnya para pembesar-pembesar sahabat terhadap satu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang sahabat lain yang menurut pembesar sahabat ini riwayat ini berseberangan dengan fakta yang mereka dapatkan dari baginda Rasul atau berseberangan dengan nususul Quran. Satu contoh sekarang yang ke-6, beliau menyebutkan wa ankarat as-sayyidatu Aisyah ala Abi Hurairah fi haditsin akhar aidan. Yang ke-6 ini Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin mengingkari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hal ini disebutkan dalam Musnad Abu Daud At-Tayalisi bisanadin sahih. Rawa Abu Daud At-Tayalisi fi musnadih bisanadin sahihin ala syarti Muslim an Alqamah qala kunna inda Aisyah. Diriwayatkan dari sahabat Alqamah. Ia berkata, kami pernah duduk atau berada di sisi Bunda Aisyah. Fadakhala, maka masuk alaiha ke hadapan Bunda Aisyah. Siapa yang masuk? Abu Hurairah. Faqalat, maka berkata Bunda Aisyah, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, antal ladzi tuhadditsu, apakah engkau orang yang meriwayatkan hadis annamra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita udzibat, disiksa oleh Allah fi hirratin, sebab seekor kucing laha, milik si perempuan, rabatatha, yang ia ikat itu kucing, lam tut'imha, tidak diberi makan oleh si perempuan itu kucing, walam tasqiha, ya, walam tasqiha, dan tidak diberi minum, dan tidak memberi minum si perempuan itu kepada si kucing. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sungguh aku telah mendengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan hal itu. Jadi memang populer ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwasanya kata beliau Nabi bersabda, ada seorang wanita
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala fi hirratin, sebab seekor kucing. Ini mungkin Facebooknya dideketin lagi. Faqalat, maka berkata Bunda Aisyah, atadri, tahukah engkau wahai Abu Hurairah, makanatil mar'ah, apa yang pernah berlaku ya tentang si perempuan itu. Kamu tahu nggak itu perempuan bagaimana gitu? Masa ujuk-ujuk disiksa gara-gara seekor kucing? Qala la. Maka Abu Hurairah berkata, tidak, aku tidak mengenal profil si perempuan itu. Qalat, maka berkata Bunda Aisyah, innal mar'ata ma'a ma fa'alat. Sesungguhnya si perempuan itu ya kendati atau beserta apa yang telah dilakukan dia terhadap si kucing, ya, kanat ada si perempuan itu kafiratan, bukan seorang beriman, orang yang kafir, wanita yang kafir. Masya Allah Ta'ala menyiksa seorang beriman cuma gara-gara apa? Kucing itu. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, kata Bunda Aisyah, itu akramu, lebih mulia alallahi, atas Allah, min an yu'adzibahu, dari Allah siksa seorang beriman fi hirratin, sebab seekor kucing. Fa'idha, maka apabila hadasta, kau meriwayatkan sebuah hadis an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari atau tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fanzur, maka lihatlah dengan betul, kaifa tuhaditsu, apa dan bagaimana engkau riwayatkan itu dari Rasulullah. Hadis itu dari Rasulullah. Karena kamu kan membawa, namanya meriwayatkan hadis ini, ikhwan dan akhwat, kita menisbatkan sesuatu tentang ucapan yang mengatasnamakan Rasul. Nah, kalau itu ucapan yang kita nisbatkan mengatasnamakan Rasul berseberangan dengan risalah yang dibawa oleh Rasul, maka berarti berdusta atas nama Ar-Rasul. Hati-hati nih. Sedangkan sebuah hadis yang populer, bahkan riwayatnya mutawatir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang ini yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, man kadzaba alayya, siapa orang berdusta atas nama aku. Dengarkan ini. Siapa orang berdusta atas namaku, kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, wa fi lafdhin akhar falyalijin nar. Siapa orang yang berdusta atas nama aku, ya, maka Rasulullah ancam, maka bersiaplah untuk bertempat di mana? Di dalam neraka. Atau dalam redaksi lain, falyalijin nar, maka masuklah ia dalam neraka. Hati-hati ini. Karena masalahnya apa? Yang jadi masalah, informasi yang dinisbatkan kepada Rasul, ini baru dikumpulkan setelah wafat Rasul. Ini jadi masalah. Ada yang menyebutkan para ulama sejarah, ya, atau ulama hadis baru masuk di abad kedua. Jauh. Jadi Rasul sudah meninggal kapan tahu? Ucapannya baru dibukukan. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran itu ketika sampai kepada Rasulullah dari Allah Ta'ala melalui perantara Jibril, langsung itu firman Allah ditulis oleh para juru tulis wahyunya Rasulullah. Itu ditulis dalam lembaran, kemudian Rasulullah tidak meninggal dunia, lembar-lembaran itu sudah dibentuk, sudah diedit, sudah dikontrol, ya, oleh siapa editornya? Baginda Rasul Muhammad. Itu editor Al-Quran tuh. Siapa itu? Rasulullah. Dikawal oleh siapa? Malaikat Jibril. Di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah adalah orang yang Allah pilih, yang dijaga dari berlaku pelanggaran dalam menjaga dan menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan hadis. Maka di sini hadis Bunda Aisyah nih memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah,
kalau kamu meriwayatkan satu hadis dari baginda Rasul, lihat benar-benar. Fandur, arti fandur kan dilihat di angan-angan, dilihat dulu, diteliti ulang, baru kau sampaikan. Ya, jangan asal nyampain aja, gitu. Kalau perlu cross check dulu sama yang lain. Baik. Memang di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab di antara dalam kitab Tadhkiratul Huffaz disebutkan baginda Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab ini pernah mengancam Abu Hurairah. Ya, jangan sembarangan meriwayatkan hadis. Kalau enggak, kamu saya pulang ke Yaman. Gitu, ya. Begitu. Saya apa? Saking para sahabat besar ini menjaga kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi hadzal inkar bayanun sharih. Disebutkan oleh beliau bahwa dalam ingkarnya Bunda Aisyah ini terdapat bayanun, penjelasan yang sharih, begitu tegas, bi anna khabaral wahidi, sungguh informasi yang diriwayatkan oleh satu orang atau perseorangan, yahtamilul khata', memungkinkan ada kesalahan. Fa kaifa yubna alaihi asluddin, maka bagaimana boleh ya khabar al-wahid, ya informasi perseorangan dibangun di atasnya itu asluddin, urusan pokok atau dasar agama. Kalau furu'uddin masih boleh, ya. Tapi kalau asluddin tidak boleh berangkat dari sebuah informasi kecuali informasi itu merupakan informasi yang dari mata rantai informasinya haruslah mutawatir, tidak boleh perseorangan. Bisa dipaham kira-kira? Baik. Yang ketujuh, khabarul wahid yufidul dhanna wala yufidul ilma inda Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sezaki udah ada PDF-nya? Ada. Informasi yang diriwayatkan oleh satu orang itu menunjukkan hasil praduga. Hanya dugaan semata. Tidak bisa atazan, tidak bisa memberikan satu faidah yang bersifat pasti, yakin, al-ilm. Menurut siapa ini? Menurut Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala al-Hafidz Az-Zahabi, berkata Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab beliau Tadhkiratul Huffaz, juz 2 halaman 1, wa kana Abu Bakar, dan ada sahabat Abu Bakar, itu awwaluman, adalah termasuk orang yang pertama ihtata, berhati-hati, fi qabulil akhbar, dalam menerima bermacam informasi. Farawa, maka meriwayatkan Ibnu Syihabin, ya, an Qubaisah ibn Dhuaib, dari Qubaisah ibn Dhuaib, annal jaddah, ada seorang nenek, ja'at, datang, ila Abi Bakar, kepada sahabat Abu Bakar, taltamisu, meminta. Dia minta kepada siapa? Sahabat Abu Bakar, mungkin ini ketika beliau menjadi khalifah, ya. Jadi ada rakyat yang datang, komplain, mengeluh. Antuwaras, agar dia bisa menerima warisan. Si nenek minta jatah waris. Faqala, maka berkata sahabat Abu Bakar, ma ajidu, aku tidak temukan laki untukmu fi kitabillahi, dalam Al-Quran, syai'an, satu bagian. Wa ma alimtu, dan aku tidak mengetahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dzakara, telah menyebutkan laki untukmu syai'an, satu bagian. Tsumma sa'alan nas, kemudian bertanya sahabat Abu Bakar, annas, kepada orang-orang, faqal, ada enggak yang pernah tahu dengar keterangan dari Rasul bahwa si nenek ini dapat jatah waris? Faqama, maka berkata Al-Mughiratu, seorang yang bernama Mughirah, faqala hadartu, aku pernah hadir di mana? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'ti, Rasulullah memberikan hak untuk jatah nenek itu as-sudus 1/6.
Faqala, maka berkata sahabat Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata, lahu kepada Mughirah, hal ma'aka ahad. Jadi informasi dari siapa nih? Dari Mughirah bersifat apa? Wahid, perseorangan. Hal ma'aka ahad, adakah orang yang bersamamu untuk siap menjadi saksi? Fasyahida, maka bersaksi. Siapa itu? Muhammad ibn Maslamah bimithli dzalik, dengan hal yang serupa. Kata Maslamah, iya saya bersaksi, saya juga melihat, menyaksikan bahwa Rasulullah memberikan untuk jatah nenek berapa? As-sudus. Itu dalam kondisi apa di Al-Quran ada itu ya? Coba di Al-Quran lihat kata as-sudus. Itu buat nenek ada berapa itu situ? Adanya wali ummihi as-sudus, ya. Ada di situ jiddah. Faqala lahu, maka berkata fa'anfadhahu, maka mengeksekusilah, ya, menerimalah siapa? Sahabat Abu Bakar, ya, persaksian tersebut, radhiyallahu taala anhu wa arda. Fahadihi, maka inilah, amsilatun bermacam contoh, wadihatun yang jelas, tufidu yang memberikan sebuah pengetahuan, faidah anna khabaral wahidi, sesungguhnya informasi seperseorangan atau satu orang itu la yufidu, tidaklah berfaedah, al ilma, ilmu, keyakinan, kepastian, waqad, dan sungguh, waqad, dan terkadang, narudduhu, kami tolak itu khabar wahid, wa in kana, sekalipun ada khabar wahid, isnaduhu, isnadnya khabar wahid itu sahihan, sekalipun mata rantai informasinya sahih. Idza wajadna, kapan kami tolak itu? Idza wajadna, apabila kami jumpai, kami temukan, annal fikrata, bahwa ada satu pemikiran, allati, yang jaa, datang, apa itu yang datang, khabar wahid, biha, dengan membawa fikrah, tukhaliful mabadi'ah, ya, berseberangan dengan pondasi-pondasi dasar, wal dari kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah ilmu hadis, wal afkaru, atau ada pemikiran-pemikiran allati, yang waradat, datang, fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim, awil ahaditsul katsiratul tsabitah, atau berseberangan dengan apa tadi? Berseberangan dengan mabadi, dasar-dasar dalam kawaid ilmu hadis, atau berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran, dan berseberangan dengan hadis-hadis yang lain yang lebih banyak, yang itu juga sahih. Wa nahnu, dan kami, la nuridu, tidak menghendaki, al-italah, berpanjang perbincangan, fi hadhil muqaddimah, dalam muqaddimah ini, bi aktsara, ya, lebih banyak, min hadhil wamadat, dari inilah sedikit apa namanya, uraian-uraian singkat ini, bahkan yang bagi sepatutnya an-nanzura, kita melihat dengan dan merenungkan, ilama, kepada apa, auda'ahu, yang sudah ditulis, yang sudah diletakkan oleh siapa? Syekhuna, gurunda kita, al-imamu, seorang pimpinan, al-allamatu, yang banyak ilmunya, al-muhadditsu, pakar di bidang hadis, asy-syarif, seorang keturunan baginda Rasul, sayyidi, junjungan kami, Abdullah, yang bernama Abdullah ibnu Siddiq, ya, putranya As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, fi hadzal kitab, dalam kitab beliau ini, al-mati', yang begitu indah, yang begitu menyenangkan, minal fawaid, dari bermacam faidah al-mufidah, yang dapat memberikan pengetahuan ilmu, wal faraid, dan hal-hal yang apa, istimewa atau unik, al-adidah, yang begitu banyak. Wallahu ta'ala, dan Allah lah ta'ala yang maha luhur, al-muwaffiqu, yang dapat memberikan pertolongan, wal hadi, yang membimbing, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur. Baik, sekarang kita masuk mulai pada kitab siapa ini? Kitab As-Sayyid Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. Beliau ini seorang yang dari bidang hadis sudah sampai pada level al-hafidh, bahkan sampai pada level al-hujjah, seperti Al-Imam Al-Ghazali, ya. Nah, murid-murid beliau masih hidup, diantaranya ini Said Hasan bin Ali Segaf, tinggal di Jordania. Kalau antum mau ke sana semua mendalami ilmu hadis, tafadhal. Atau ada di Mesir, ya, bernama Syekh Mahmud Said Mamduh, ya, Syekh Mahmud Said Mamduh, yang ada di Kairo. Beliau juga pakar di bidang
yang ini murid dari Syekh Al-Fadani dan murid istimewa dari Said Abdullah ibn Muhammad Abdus-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullah taala. Alhamdulillah Al-Faqir telah bersilaturahim dan mendapatkan ijazah yang bersifat ammah. Yang khasah belum, karena belum lama mengaji pada beliau, ya. Nah, dari siapa? Syekh Mahmud Said Mamduh. Jadi secara apa namanya sanad, saya mendapatkan ijazah kitab-kitabnya Said Abdullah Al-Ghumari ini dari Said Hasan bin Segaf dan dari Syekh Said Mahmud Said Mamduh. Ya, ada Facebooknya kok itu? Ada. Di YouTube yang mana? Lah, di Yordan ya. Masjid. Ya, betul. Masya Allah, ini orangnya tawabu dan Masya Allah deh. Masuk orang yang langka baqiyah ini ya. Baqiyah. Jadi kalau orang mau mempelajari ilmu hadis, khususnya di seputar dunia kritik, Masya Allah. Beliau memang Masya Allah, beliau mentahqiq sebuah belasan jilid dari kitab guru beliau. Namanya Al-Mawsu'ah Al-Ghumariyah. Nah, muhakiknya beliau. Syekh Mahmud Said Mamduh. Ya. Mau ke sana? Insya Allah selepas corona kita siapkan tiket. Ya. Berangkat ke Mesir. Tabarukan beliau. Zaki gimana? Mau ke sana? Yang penting para santri harus punya himmah yang kuat untuk banyak belajar. Itu mazil tataliban. Ini sekarang penyakit kita nih para alumni pesantren, saya dan sebagian orang, saya khususnya penyakitnya santri ini kalau udah jadi ustadz atau udah sibuk mengajar, berat belajar. Atau kenapa ini? Berat belajar. Ya. Alhamdulillah Allah hilangkan dari hati saya ini apa penyakit berat belajar. Apalagi udah Assalamualaikum. Ahlan, asahlan, marhaban. Sarban gede, ya kan? Jubah gede, ya kan? Tasbih gede, ya kan? So, kemana-mana Allah bil qabul insyaallah, ya kan? Nah, itu biasanya berat tuh mau belajar lagi. Merasa udah anak bisa, dong atau tidak. Masalahnya apa? Dia merasa nggak ada lagi yang melebihi gurunya. Ini jelas salah. Padahal ketua kita tuh ulama-ulama dulu semua. Gurunya nggak ada yang satu. 1000 guru. Benar nggak? Ada 1000 gurunya, 100 gurunya. Oh, ini yang sekarang mulai hilang. Kalau kita nggak ada kayak guru anak masalahnya. Jadi, anak udah cukup. Emang berapa lama ente ngaji guru ente? Apa yang terdapat dari guru ente? Nah, gitu. Ya, apalagi Fawaz ini penyakitnya nih nggak mau belajar nih sekarang penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Taala hilangkan penyakit ini. Baik, kalau muallif Sayyidina Imam Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahadith Asy-Syadzah Al-Mardudah. Judulnya aja begitu antik. Al-Fawaidul Maqsudah. Bermacam faidah-faidah yang dicari. Faidah ilmu ya. Faidah-faidah ilmiah yang dicari dan perlu dituntut untuk kita dapat. Tentang apa? Fi Bayanil Ahadith, dalam menjelaskan bermacam-macam hadis asyadzah yang ganjil, al-mardudah yang tertolak. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumil ulama wa sairis salihin wa bikum fid dharain amin. Beliau berkata alhamdulillahil kabiril muta'al al-man'uti bi nu'util jalal al-mansufi bi sifatil kamal tanazzaha 'anil syakli was surati wal mithal wa ta'ala an yakuna fi makanin aw yamurru alaihi zaman aw yughayyiruhu ta'aqubul ahwal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-akramin wa radiyallahu an sahabatihi wat tabi'in amma ba'du. Beliau membuka dengan mengucap alhamdulillah, segala jenis macam puji itu milik Allah Al-Kabir yang maha besar, ya. Apa sih maksudnya Allah maha besar? Besar bentuknya. Hah? Apa arti Al-Kabir? Allah yang maha besar. Besar apanya? Bentuknya. Karena Allah yang besar apa? Kecil. Jadi bagaimana besar bentuknya? Karena biasanya penggunaan Al-Kabir itu besar dari ukuran. Nah, ada seorang cucu baginda Nabi memberikan definisi makna Al-Kabir. Ya, Al-Kabir. Arti Al-Kabir itu min an yusaf. Maha besar dari dapat disifati. Ya, tahu nggak? Maha besar dari dapat atau mampu diberikan sifat. Ya pokoknya nggak bisa disifatin. Jadi saking besarnya nggak bisa disifatin.
Boro-boro ukuran. Kalau ukuran, misalnya besar seapa, misalnya, sedunia dan isinya, masih ada batasan nggak namanya? Masih. Allah Ta'ala kabirun min an yusaf. Dari dapat disifati. Sedangkan sifat sendiri, itu kan munfasilun anizzat. Berpisah. Sifat itu, sesuatu, asal sifat ini, sesuatu yang munfasil anizzat. Itu sifat. Asal makna sifat. Makanya Allah sebetulnya tidak layak untuk disifati. Karena sifat itu, asalnya, definisinya, sesuatu yang munfasilun anizzat. Ya, makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran nggak ada walillahil as-sifatul husna, nggak ada dalam Al-Quran. Allah nggak gunakan buat dirinya sifat. Penyebutan sifat itu perilakunya orang-orang musyrik. Maka Allah menjawab subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi yang mensifati Allah itu bukan Allah. Yang memberikan label sifat itu adalah orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Paham nggak? Allah menyebutkan walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama. Itu pun bahasa kita nama ya. Arti asma kan petunjuk-petunjuk. Ya, arah-arah yang begitu agung. Tuh. Jadi kalau sifat itu asal maknanya sesuatu yang munfasilun anizzat, terpisah dari zatnya. Contoh, ya, rajulun alimun. Antum seorang yang alim. Jadi apa artinya? Si fulan ini disifati dengan ilmu. Asalnya dulu dia nggak berilmu, ngerti nggak? Tahu nggak nih? Ada proses. Nah Allah tidak. Kalaupun disebutkan Allah itu memiliki sifat Allah itu ya muttafiqun bidzat. Muttafiqun ghairu munfasilin. Paham nggak? Kalaupun Allah mau disebutkan sifat 20, paham nggak? Jadi sifat ini kan penggunaan manusia untuk metode dalam rangka metode takribi, pendekatan, biar kita mudah memahami. Nih, ilustrasi seperti ini. Itu namanya mensifati sesuatu, mensifati Allah. Muttasifun. Nah, jadi Allah itu pada hakikatnya tidak layak diberikan sifat. Kenapa? Karena sifat itu hakikatnya munfasilah anizzat. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang mana kita sering sebutkan sifat Allah begini, maha kaya, sifat Allah maha ini, itu semua yang kita sebutkan tentang Allah Ta'ala, atau yang kita sifati tentang Allah Ta'ala, itu muttasilun bidzatih. Melekat dengan zatnya, tidak terpisah. Qadiman, azalian, tidak terpisah. Dan yabqa ma'abaqai Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Tahu nggak? Jadi asal maknanya penggunaan sifat itu adalah jawaban Allah kepada orang-orang musyrik dalam mensifati Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tahu nggak? Iya, makanya itu sifat Allah tidak gunakan untuk dirinya. Sebutan sifat Allah tidak gunakan untuk dirinya. Allah gunakan untuk dirinya walillahil asmaul husna. Bukan walillahis sifatul husna ataupun sifatul ulia. Paham nggak? Ngerti nih? Kenapa? Karena definisi sifat itu kan hakikatnya sesuatu yang munfasil anizzat, yang terpisah dari bendanya, dari zatnya. Sedangkan Allah itu sifatnya melekat, ya, qadiman azalian. Itu, ngerti ya? Halo, assalamualaikum. You understand? Sebutan sifat itu, kita nyebut sifat Allah Ta'ala yang wajib, sifat Allah Ta'ala yang jaiz, sifat Allah Ta'ala yang mustahil. Itu metode yang bersifat takribi, upaya pendekatan. Biar gampang nyebutnya sifat. Ngerti ya? Biar gampang. Ya Allah nggak bisa disifati. Makanya tadi al-kabiru, ya, itu maknanya kabir min an yusuf. Ngerti ya? Maha besar dari dapat disifati. Itu Allah nggak bisa disifati. Baik, kira-kira saya paham. Al-muta'ali yang maha luhur, al-man'uti yang diberi tanda.
Ya, yang memiliki tanda. Ya, binu'util jalal, dengan tanda apa? Keagungan. Wal mausuf, dan disifati dengan apa? Bisifatil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tanazzaha, yang maha bersih. Tanazzaha, yang maha suci. Anis syakli, dari bentuk. Wasurah, gambar, rupa. Wal mithal, dan perumpamaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini operator paham kira-kira operator? Nah, itulah mengaji tauhid minal Quran. Makanya mengaji tauhid ilmu kalam memang paling aman, paling pas dari Al-Quran. Mana dalailnya? Dalailnya Nabi SAW di periode Mekah, ayat-ayat semua seputar tauhid. Nah, jadi kalau mau baca tentang Allah Ta'ala, mau kenal, bacalah Al-Quran, khususnya di surah-surah Makkiyah. Tentang tauhid semua tuh. Kalau pakai istilah manusia, ilmu teologi, ilmu kalam, ya susah. Suka bentrokan. Kenapa? Karena definisi manusia semua gitu. Emang ulama ahli tauhid bukan ya dari Al-Qur'an, cuman udah dengan versi dan apa namanya? Ungkapan manusia gitu, ngerti ya? Paham gak nih? Nah, kalau Al-Qur'an udah ayatnya ya. Jadi apa nanti perlu di pesantren digital ada kajian tauhid dengan Al-Qur'an. Oh ya. Wa ta'ala an yakuna fi makan, dan maha suci Allah an yakuna, dari adanya Allah fi makan, di satu tempat. Ya, paham enggak? Di satu tempat. Mau di atas, mau di bawah. Allah maha suci dari bertempat. Kenapa? Karena yang namanya dimensi ketempatan itu adalah dimensi makhluk. Tempat, masa, itu namanya apa? Ada batasan ruang, ada batasan waktu, itu namanya dimensi makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala maha suci dari bertempat di satu tempat. Ya. Baik. Au yamurra alaihi zamanun, atau berlalu, berputar atasnya Allah zamanun, waktu, atau Allah terikat dengan rotasi waktu. Mustahil. Maha suci Allah dari itu. Au yughayyiruhu, atau merubah Allah. Apa yang merubah Allah Ta'ala? Ta'aqubul ahwal. Putaran kondisi. Allah lagi sedih, Allah lagi enggak, mustahil. Ya, Allah tidak pernah terikat dengan kondisi, tidak terikat dengan ruang, tidak dengan waktu, tidak dengan keadaan. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ungkapan apa? Ini Allah lagi marah nih. Itu juga sebenarnya kalau bahasa tauhid nggak tepat. Allah lagi marah nih. Allah marah bisa? Allah lagi marah. Allah syadid al-iqab. Allah syadidun niqam. Tapi Allah lagi sedang. Allah lagi marah nih sama kita. Sebenarnya kalau dibahasakan ketauhidan itu kurang tepat juga. Cuman kalau ungkapan kita salah. Ya. Karena Allah nggak terikat dengan perubahan kondisi. Wassalatu, dan semoga salawat. Wassalamu, dan juga salam. Ala Sayyidina Muhammad. Kenapa nggak ada yang baca salawat untuk Nabi Muhammad? Mental odol. Jadi kalau dibaca nama Muhammad, salat. Kalau diingetin dulu, berarti mentalnya odol. Santri mental odol. Ustadz mental odol. Jamaah mental odol. Dipencet baru keluar. Wassalatu wassalamu, semoga salawat. Baik, salawat secara bahasa dulu ya, sedikit kita ungkap ya. Uraikan. As-salah itu artinya, asal maknanya ad-du'a bil khair. Itu salawat. Ya. Lalu ada makna yang lebih luas lagi, karena bagian doa yang baik itu adalah ar-rahmah. Dalam Al-Quran ada 2 ayat. Satu di Ahzab, yang lagi mana? Innallaha, enggak, Allah wa malaikatahu yusalli walladzi yusikum wa malaikatuhu. Ada apa ya? Walladzi yusalli alaikum. Juga kayaknya. Bukan Nabi. Yang mana?
Iya. Itu berapa itu? 3. Kalau yang malaikat tahu Nabi 3 ya. Itu ada tiga. Ya. Nah, yang 3 ini yang yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum ya'lun nur. Allah bersalawat buat kita. Maka ini di antara dalil apa? Itu yang wali buat Nabi. Walladzi yusalli alaikum. Walladzi yusalli alaikum orang beriman. Jadi boleh ngucapin selawat buat orang beriman. Nah, enggak. Salam khusus buat apa? Nabi. Enggak boleh buat ahli bait. Kalau bilang Amirul Mukminin Sayyidina Ali sallallahu alaihi Syiah itu. Dari Hong Kong itu Syiah. Alaihissalam. Bilang alaihissalam hari 11 Ramadan wafatnya Bunda alaiha salamullah kata itu Syiah. Apa kalau Ahlussunnah enggak bilang begitu? Radhiyallahu anha. La ilaha illallah. Ayat Al-Quran, ahli bait mendapatkan apa? Salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sekarang walladzi yusalli alaikum orang beriman. Cuma beda selawatnya. Gitu. Paham enggak? Kalau selawat yang dimanakan rahmah ini, Nabi Abil Khair yang berkembang makna menjadi rahmah, yang buat Nabi ini, para ulama menjelaskan ini yang rahmahnya yang bersifat osoh. Itu rahmatnya yang selawat buat Nabi ini ar-rahmah yang makrunatun bit-ta'zim. Sebutkan dalam kitab tafsir seperti itu. Para ulama tafsir menyebutkan. Jadi yang selawat buat Nabi ini wassalatu, ada yang untuk orang beriman secara umum, ada yang buat Nabi secara khusus. Apa itu selawat yang buat Nabi? Yang makrunatun bit-ta'zim. Dibarengi dengan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini Agung enggak hadir ngaji. Ya. Mana datang? Ya, pengagungan salah dan semoga rahmah yang makruna bitta'zim, ya, wassalam yang bersifat khusus itu tercurah ala sayyidina Muhammad wa alihi dan juga untuk keluarganya. Tuh, sini sebutkan tuh. Ada hadis loh ini. Hati-hati jangan kejebak apa namanya paradigma ya apa? Kalau ngucapin salawat dan salam buat ahlul bait yang Syiah, awas. Dalam Islam tuh nggak kenal, dalam Al-Quran nggak ada istilah sunnah Syiah. Itu yang ada orang-orang sekarang bikin, orang baru. Ya, di zaman Nabi nggak ada sebutan Syiahnya siapa? Abu Bakar nggak ada, Syiahnya Ali nggak ada. Hah? Orang musyrik yang bikin itu. Itu yang bikin. Bergolongan. Itu yang bikin kotak-kotak. Itu perilakunya orang musyrik. Yang farraqu dinahum syirlu hizbin bimaladaihim farun. Wa alihi dan keluarga Nabi al-akrami musyrik yang farraqu wa alihi dan untuk Nabi yang mulia-mulia. Alu Nabi siapa ini? Tuh. Alu Nabi siapa? Istrinya, cucunya. Itu. Sebagian ada yang mau mentakmimkan, mengumumkan. Ini kullu mu'minin taqi. Ya, terserah ada ente. Tapi kalau yang udah mentakmim jangan menghapus yang sudah bersifat taksis. Ada orang memahami ini hanya ahlul kisah. Sayyidina Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Istri Nabi enggak. Jangan begituan. Ayat tentang ahli bait ini semua berangkat dari nisa'an Nabi. Nah, Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain masuk dari alun Nabi. Masuk dari bagian ahlu baitin an-Nabi. Istri juga namanya ahlul bait. Penghuni rumah. Penghuni rumah Nabi siapa sebelum ada putri-putrinya? Istrinya. Sebelum ada cucunya siapa? Istrinya. Nah, begitu. Paham ya? Atau ini sekarang banyak statement dibuat-buat. Ya. Pengen tampil beda. La ilaha illallah. Al-Quran udah paling enak dah. Semua jelasin Al-Quran dengan detail. Ya. Biar nggak ada kotak-kotak, kutik-kutik. Ya. Wa radhiyallahu dan semoga Allah Ta'ala meridai, memberikan ridha an sahabatihi, ya, dari sahabatnya Nabi wa tabi'in dan orang yang mengikuti jejak langkah dan
dan apa namanya? Perilakunya para sahabat Nabi, gitu ya. Dari mulai zaman tabi'in sampai sekarang kita bisa masuk semua. Oh ya. Dan gambaran dalam Al-Quran, bagaimana keterangan ini? Tabi'in. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Quran suratul Jumu'ah. Ya. Tuh. Baik. Jadi jangan bersedih. Semua bisa dapat ridha dari Allah Ta'ala. Semua bisa dapat salawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua bisa dapat keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mau mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, ajarannya Quran, dan aplikasinya sunnah Nabi Muhammad, sahabat dan ahli baitin Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih. Amma ba'du, mongko sakwise hamdalah, basmalah, hamdalah, sholawat lan salam serta taroddi dumateng Rasulullah, para keluargi lan sahabat kanjeng Nabi. Waduh, bahasa Jawa nih. Benar-benar nih, kalau sebenarnya kalau anak bahasa Jawa, kira-kira mau nggak tuh peserta digital bahasa Jawa? Ya belum kita keluar aja. Ya. Belum aja ini. Ya habis itu kan. Enak begitu. Fa innal amala, moko sak temene ngamalke. Loh, jadi Jawa lagi nih. Udah, balik lagi semula. Fa innal amala, maka sesungguhnya beramal. Bil hadisin nabawi, dengan hadisnya baginda Nabi. Wajibun, itu wajib. Ya. Wa ta'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amrun lazimun. Mentaati Rasulullah. Pahami ini ayat, pahami ini ungkapan ya. Mentaati pembawa risalah Allah. Hari ini, ya kalau diterjemahin lengkap nih, wa ta'atu, dan mentaati Rasulullah, seorang pembawa risalahnya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, itu amrun, perkara, lazimun, yang mesti. Itu. Jadi ketaatannya apa? Ketaatannya terikat dengan risalah. Jadi mentaati sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul dan itu tidak terbukti sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasul, maka taatnya tidak wajib. Ngerti nggak? Itu mafhum mukhalafahnya nih. Mentaati sang pembawa risalah Allah itu adalah perkara yang mesti terikat dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka berarti mafhum mukhalafahnya nih, ya, tidak mentaati, ya, atau mentaati sesuatu yang tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, itu juga nggak wajib. Tahu nggak? Jadi berarti ini kan hadis ini tentang itu loh, tentang hadis-hadis yang disebutkan kepada Rasul, tapi rupanya berseberangan dengan konsep risalah yang dibawa Rasul. Ngerti ya? Liqaulillahi ta'ala, karena dasarnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Quran surah An-Nisa? Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka dia benar sudah berbuat taat kepada Allah. Ingat ya, Ar-Rasul. Anda tuh boleh buktiin dalam Al-Quran urusan ketaatan kepada seorang Muhammad bin Abdullah itu pasti terikat dengan ucapan Ar-Rasul. Artinya apa? Terikat dengan hal yang terkait dengan risalahnya. Jadi kalau ada hadis sesuatu yang disebutkan kepada Rasul, bahwa kata Rasul berkata begini, Rasul berperilaku begini, Rasul menetapkan hal ini berseberangan dengan risalah yang dibawa Rasul, berarti itu kedustaan yang mengatasnamakan Rasul. Hadisnya syadz, hadisnya mardud, hadisnya bermasalah, hadis itu ditolak dengan sendirinya. Siapa yang menolak? Ketaatan kita kepada Allah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti simple sebenarnya. Jadi yang paling utama itu dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi, jika dibuktikan
kontennya tidak berseberangan dengan konsep risalah. Sanad mah urusan manusia, ngerti nggak? Saya ulang ya. Kan dalam hadis ini kan ada lima perangkat, ya, yang menjadikan sahnya sebuah hadis untuk kita amalkan. Karena mengamalkan hadis Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Tuh. Artinya, yang tiga ini namanya sanad. Ya, yang tiga ini berkaitan dengan apa? Sanad. Dalam hadis ini terbagi dua nih. Dan dalam setiap informasi itu mengandung 5 perangkat ini. Yang tiga berkaitan dengan jalur informasinya. Yang dua berkaitan dengan konten isi hadisnya. Sedangkan yang disebut hadis itu bukan an-annya, tapi qala Rasulullahnya. Konten ini, ya, isinya. Dan ini yang mengatasnamakan Nabi. Sedangkan Nabi itu orang pilihan Allah. Tidak mungkin ucapannya, perbuatannya, perilakunya, ketetapannya berseberangan dengan risalah yang dibawa olehnya dari Allah. Maka ini yang jadi pokok harus kita fokuskan. Ini udah ditugasi masing-masing. Orang bisa berbeda pandangan urusan syarat ini. Karena tiga ini apa urusannya? Urusan apa itu? Fiqh. Terpercayanya si pembawa informasi. Yang kedua apa? Ittisal, bersambungnya informasi. Yang ketiga apa? Ketelitiannya seorang perawinya, ya, atau adalahnya. Nah, ini semua kan hal yang penilaiannya bersifat relatif. Contoh gini. Sebentar, ada iklan. Allah. Ngaji di masjidnya ada iklan ini enggak? Subhanallah. Nanti kalau kita rekaman jangan di sini dah. Nanti. Kenapa? Ada iklan. Hah? Kenapa bang? Aduh. Satu contoh gini. Ya. Antum yang banyak begini, pasti punya penilaian yang berbeda-beda atas setiap individu orang. Ya kan? Itu. Roy, saya bilang Roy ini orang jujur, terpercaya. Karena dia memegang kantor Lazis. Ini kan saya lihat tiap hari lihat dia. Nah, ada yang rumahnya agak jauhan, menilainya juga nggak sama. Ya kan? Itu bersifat apa? Relatif. Dan ini tiga yang dari hadis ini, tiga rangkaian ini, ya, yaitu apa namanya, yang disebut dengan apa? Sanad. Ini semua penilaiannya bersifat relatif. Maka jangan heran hadis dan subjektif. Hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari belum tentu menurut Imam Muslim disahihkan. Nah, karena apa? Bersifat subjektif. Kalau kontennya ini loh, hati-hati. Karena ini semua mengatasnamakan Nabi, dan Nabi ini terikat dengan label risalah. Seorang Muhammad bin Abdullah itu terikat dengan konsep ar-risalah wan nubuwah. Dan itu semua terikat dengan Al-Quran. Baik. Waliqaulihi subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul bacakan wahai Rasulku Muhammad. In kuntum, jika ada kalian semua orang beriman, mulai ayat ini turun sampai sekarang, ya, in kuntum, jika kalian semua, saya dan Anda semua, tuhibbunallaha, ya, betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka beritibaklah padaku. Dengarkan ini, pahami ayat ini, ya. Ketika Allah perintahkan seorang yang mengaku cinta kepada Allah untuk berittiba kepada Muhammad Rasulullah, paham ya? Muhammad Rasulullah, pahami ini. Kok bisa sih seorang Muhammad Rasulullah ini menjadi parameter kecintaan kita kepada Allah? Apa jawabannya? Karena Muhammad bin Abdullah sudah lulus uji ketika banyak ayat turun Al-Quran kepada beliau dengan sebutan ittabi' ma yuha ilaik. Ittabi' ma uhiya ilaik. Wala tattabi' ahwa'ahum. Seorang Muhammad bin Abdullah menjadi parameter iman dan kecintaan orang yang beriman kepada Allah dan berittiba kepadanya karena beliau sudah berittiba kepada apa yang Allah turunkan padanya dari risalah Allah. Paham nggak? Paham nih semua?
maka wajar beliau menjadi parameter. Ngerti nggak? Ya. Jadi apa? Ittabi ai ittabi ma attabi'uhu. Ittabi'uni ma attabi'uhu. Rasulullah ya disuruh Allah berkata kepada para umatnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku akan apa yang aku ikut padanya dan aku ikuti. Apa itu? Al-Qur'an. Ngerti, paham nih? Para ustadz, para dai, kalau berceramah, ayat ini dipakai mulu nih, kapan biasanya? Bulan Maulid. Ya kan? Yang nggak mau ikut Maulidan, nggak amal ayat ini. Ini yang kita nih, ya, yang apa namanya, yang ngadain Maulid bilang ceramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para muhibbin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Antum tahu dalilnya Maulid apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang anti Maulid jawab lagi. Kalian para pengikut Quran dan Sunnah, ketahuilah mengadakan Maulid itu adalah bid'ah. Modelnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sama dalilnya. Nah, ini yang perlu kita pahami ini arti fattabi'uni. Fattabi'uni ay ittabi'uni ma attabi'u. Ikutilah oleh kalian diriku ini apa yang aku ikut padanya. Apa yang aku berittiba padanya, yaitu Al-Qur'an. Yuhibbukumullah. Supaya nanti Allah cinta pada kalian. Nah, Allah Ta'ala pilih Nabi kita Muhammad untuk apa? Ya, wasithah, media antara Allah dengan hambanya. Menyampaikan risalahnya. Risalah Al-Quran itu adalah risalatul hubbi minallahi ta'ala ala khalqih. Ini berpaham nih. Al-Quran ini surat cintanya Allah buat hamba-hambanya. Ngerti ya? Hah? Ini Al-Quran ini surat cinta dari Allah buat hamba-hambanya. Maka berittiba adalah berittiba apa yang Nabi ittibakan dari ini Al-Quran. Makanya jangan heran, jangan dibilang bid'ah juga. Kalau orang harus baca Quran, nah, ente kan menangin zaman surat cinta kan? Ya kan? Kalau anak sekarang nggak menangin, udah pakai WA. Ya, Bang Omar tuh menangin tuh. Oh. Banyak. Dapat surat cinta? Anu dapat surat. Ya. Dicium-cium surat. Apaan tuh? Kertas doang. Bukan kertasnya, bro. Isinya ini. Belum lagi yang nulisnya. Ini apaan tuh orang? Bid'ah. Baru contoh Nabi. Apa yang boleh? Ya Allah, bukan ini mah kertas ini mah. Wan. Cuman karena kertas ini hawa, mengandung di dalamnya ini firman Allah, itu yang jadi berharga. Paham nih? Nah, bagaimana kalau hati berisikan ini? Masya Allah. Hah? Masih contoh lagi? Baik, nanti pantun baru. Ya, kalau tetap gimana rasanya nyium istri itu bagaimana? Kalau gitu tuh. Lebih lagi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, dan hadis-hadis yang yang sejalan dengan arti ini, ya, artinya wajib taat kepada Rasul itu katsiratun, banyak. Wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan atau konsensus umat Islam ala wujub ittibaihi, atas wajibnya berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima sabata, dari apa ya, atau dalam apa sabata yang terbukti sahih anhu dari Nabi. Dengar ya, yang sabata terbukti apa? Sahih, sah dari Nabi, anhu dari Nabi, min ghairi qaidin, dengan tanpa catatan, wala syartin, dan tanpa syarat. Artinya apa? Artinya berittiba kepada Nabi tidak memerlukan ketentuan dan syarat. Artinya syarat dan ketentuan nggak berlaku. Tahu nggak? Karena ada sebutan syarat dan ketentuan berlaku. Tahu nggak? Nah, kalau cinta ada ittiba kepada Nabi, nggak pakai syarat, nggak pakai ketentuan.
Ya artinya wajib, nggak pakai syarat cabin gitu. Paham nggak? Bahasa dagang itu orang dagang kagak tahu aja lagi. Ilah. Berarti dia jarang bikin diskon. Ya ini kan jualan sepatu, jarang bikin diskon. Iya, bulan Ramadan tuh bikin diskon dong. Promo 80%. Cuma tulisan syarat ketentuan berlaku gitu. Itu juga sama jualan frozen. Ya, subhanallah. Ya. Liqaulillahi ta'ala karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul" dan apa yang apa yang didatangkan kepada kalian oleh Ar-Rasul. Apa yang didatangkan oleh kalian oleh Ar-Rasul. Jadi ada atakum, ada atakum. Ini ayatnya panjang nggak? Atakum apa atakum? Atakum apa atakum? Baik. Wama dan apa yang datang dengannya kepada kalian oleh Ar-Rasul. Paham nggak? Jadi apa yang didatangkan kepada kalian oleh Ar-Rasul. Apa yang didatangkan oleh Ar-Rasul? Apa itu? Al-Quran. Fakhudu, terima. Ini kalau bahasa fakhudu tadi, makanya dia ada sebutan min ghairi qaidin wala syartin. Ini arti fakhudu nih. Ambil tuh. Jangan pakai syarat lagi. Ambil sedikit. Ambil banyak. Ambil tapi. Nggak ada. Namanya fakhudu tuh. Ambil tuh. Tuh, begitu. Apa yang dibawa oleh Rasul Allah itu Al-Quran, ambil tuh. Jangan pakai milih-milih. Wa ma nahakum dan apa yang melarang lakum kepada kalian si Ar-Rasul tadi, tentunya apa? Dari yang fima atakum tadi yang dibawa olehnya, itu fantahu, maka cegahlah dirimu darinya. Ikuti larangannya. Baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala fala warabbika fala maka tidak warabbika demi Tuhanmu la yu'minun mereka tidak disebut orang beriman, belum lagi beriman, nggak bisa beriman secara kontinu sampai apa? Hatta sehingga yuhakkimuka mereka mengangkat dirimu sebagai hakim. Atau yuhakkimuka berarti sehingga mereka minta keputusan darimu. Fima syajara bainahum, dalam apa syajara yang berlaku kegaduhan bainahum di antara mereka. Dengar ini yuhakkimuka. Ya, arti yuhakkimuka sampai orang-orang beriman meminta Rasul sebagai penengah. Sebagai hakim, pemutus perkara. Nah, sekarang Rasul memutuskan dengan apa? Hari ini Al-Quran banyak terulang. Di antaranya Al-Ma'idah 48-49. Apa kata Allah? Fahkum bainahum bima anzalallahu ilaik. Rasul, kalau kamu diminta menjadi hakim, pemutus perkara, maka tetapkan perkara, putuskan perkara dengan apa? Bima anzalallahu ilaik, dengan apa yang Allah turunkan padamu. Apa yang Allah turunkan padamu itu? Al-Quran. Ngerti nggak? Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti keinginan mereka. Amma ja'aka minal haq, dari yang berseberangan dengan Al-Quran. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak dapati fi anfusihim, dalam diri mereka harajan, rasa susah. Harajan, sumpek. Harajan, susah. Mimma qadaita, dari apa yang sudah engkau tetapkan dan putuskan. Wa yusallimu, dan mereka menerima tasliman, pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Al-Quran surat apa tadi? An-Nisa. Al-Ahzab juga disebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina ghaira anna ta'ifatan minal mulhidina. Cukup sekian, wallahu a'lam.
Kenapa? Udah cukup, waktunya udah habis. Sebentar lagi mau buka. Baik. Ini kayaknya pertanyaan mungkin nggak waktunya? Hah? Tidak memungkinkan. Ya. Sambung lusa, hari Rabu. Insya Allah. Kalau pertanyaan, tolong ditampung dulu, ya. Nanti kita sampaikan ya di hari apa? Hari Rabu jam 16.00. Mudah-mudahan official siap semua. Jadi nggak ambil waktu. Nanti jadi nyiapin tripod, nyiapin repot, nyiapin handphone. Ya. Kalau perlu tripodnya rusak, beliin official. Ada juragan sepatu di sini, ada juragan frozen, ada juragan itu lagi tuh di belakang kapal pesiar. Ya. Ada juragan Polda juga ada. Polda. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya akhwat hari ini ya biar segar dikit ya. Jujur saya lagi lemas sebenarnya. Cuman biar ngilangin lemesnya nih dengan sedikit ya Zakaroh. Gitu dah pokoknya. Biar segar dikit. Ya kan? Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit kajian ini bermanfaat buat saya fakir untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada kitabillah, kecintaan kita kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan doa, silakan host kita untuk menyampaikan hal yang disampaikan. Alhamdulillah, baru saja kita telah lewati kajian yang sangat luar biasa tentang beberapa hal seputar pemahaman akan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana telah disinggung tadi bahwa waktu yang tidak memungkinkan karena memang sudah cukup waktu dan di kita setiap hari ya guru ya di jalan di Masjid Nurul Yakin Haji Syahrin ini kita mengadakan buka puasa bersama. Dimulai dengan pembacaan ratibul hadat, zikir dan juga kita buka bersama para ojol dan juga para pekerja yang kebetulan lewat. Jadi kita ada beberapa kegiatan lagi setelah ini, maka dari itu pertanyaan ataupun pendapat nanti kita bisa lanjut di kajian lusa karena besok akan diisi oleh Al-Ustaz Ali Ismail Al-Jawi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutril unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله ربنا اعترفنا بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا على أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى سلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم mahabbat nasai. Allahumma ya Rabbana cukupono, duperono, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji, lungo haji, barokah Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupono, duperono, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji, lungo haji, barokah Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak. Buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi Wali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب الرحمن العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.